Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya Sani Rahayu akan menjelaskan sedikit materi mengenai politik luar negeri bebas aktif dan pelaksanaannya. Baiklah, langsung saja kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu lahirnya politik luar negeri bebas aktif. Poin yang pertama ada setelah kemerdekaan 17 Agustus 1945, Indonesia belum memiliki rumusan bentuk politik luar negerinya. Nah, setelah proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia belum memiliki rumusan yang jelas mengenai bentuk politik luar negerinya. Akan tetapi, pada masa tersebut, politik luar negeri Indonesia sudah memiliki landasan operasional yang jelas, yaitu hanya mengkonsentrasikan diri pada 3 sasaran utama, yaitu yang pertama ada memperoleh pengakuan internasional terhadap kemerdekaan RI. Kemudian yang kedua, mempertahankan kemerdekaan RI dari segala usaha Belanda untuk kembali bercokol di Indonesia. Dan yang ketiga, mengusahakan serangkaian diplomasi untuk penyelesaian sengketa Indonesia-Belanda melalui negosiasi dan akomodasi kepentingan dengan menggunakan bantuan negara ketiga dalam bentuk good office ataupun mediasi dan juga menggunakan jalur Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Lanjut ke poin yang kedua, dalam Perang Dingin antara Blok Barat dan Blok Timur, Indonesia tidak memihak kepada salah satu blok. Nah, dalam Perang Dingin yang sedang berkecamuk antara blok Amerika atau blok Barat dengan blok Uni Soviet atau Timur pada masa awal berdirinya negara Indonesia, Indonesia memilih sikap tidak memihak kepada salah satu blok yang ada. Hal ini untuk pertama kali diuraikan Syahrir yang pada waktu itu menjabat sebagai Perdana Menteri di dalam pidatonya pada Inter-ASEAN Relations Conference di New Delhi pada tanggal 23 Maret sampai 2 April 1947. Dalam pidatonya tersebut, Syahrir mengajak bangsa-bangsa Asia untuk bersatu atas dasar kepentingan bersama demi tercapainya perdamaian dunia yang hanya bisa dicapai dengan cara hidup berdampingan secara damai antar bangsa serta menguatkan ikatan antara bangsa ataupun ras yang ada di dunia. Dengan demikian, di dalam Perang Dingin antara Amerika Serikat dan Uni Soviet yang memecah belah persatuan, sikap tidak memihak adalah sikap yang paling tepat untuk menciptakan perdamaian dunia atau paling tidak meredakan Perang Dingin tersebut. Masuk ke poin yang ketiga, kepentingan nasional Indonesia, yaitu mencari dukungan dunia internasional terhadap kemerdekaan. Oke, keinginan Indonesia pada awal kemerdekaannya untuk tidak memihak dalam Perang Dingin tersebut selain untuk meredakan ketegangan yang ada, juga dilatar belakangi oleh kepentingan nasional Indonesia saat itu, yaitu mencari dukungan dunia internasional terhadap perjuangan kemerdekaannya. Oleh karena itu, keterikatan pada salah satu kubu atau blok yang ada belum tentu akan mendatangkan keuntungan bagi perjuangan kemerdekaannya. Karena pada waktu itu negara-negara dari blok Barat atau Amerika masih ragu-ragu untuk mendukung perjuangan kemerdekaan Indonesia menghadapi Belanda, yang juga termasuk salah satu dari blok Barat. Di lain pihak, para pemimpin Indonesia saat itu juga masih ragu-ragu dan belum dapat memastikan apa tujuan sebenarnya dari dukungan-dukungan yang diberikan negara blok Timur terhadap perjuangan kemerdekaan Indonesia di forum PBB. Selain itu, Indonesia pada saat itu disibukkan oleh usaha mendapatkan pengakuan atas kedaulatannya, sehingga Indonesia harus berkonsentrasi pada masalah tersebut. Lanjut poin keempat, Indonesia tidak berniat untuk menciptakan blok baru ataupun ikut campur dengan suatu blok ketiga. Nah, secara resmi, politik luar negeri Indonesia baru mendapatkan bentuknya pada saat Wakil Presiden Muhammad Hatta memberikan keterangannya kepada BPKNIP atau Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat mengenai kedudukan politik Indonesia pada bulan September 1948. Pada saat itu, Muhammad Hatta memberikan sebuah pernyataan. Nah, dari pernyataan Muhammad Hatta tersebut, jelas terlihat bahwa Indonesia berkeinginan untuk tidak memihak salah satu blok yang ada pada saat itu. Bahkan bercita-cita untuk menciptakan perdamaian dunia yang abadi atau minimal meredakan Perang Dingin yang ada dengan cara bersahabat dengan semua negara baik di blok Barat maupun di blok Timur. Karena hanya dengan cara demikian, cita-cita perjuangan kemerdekaan bangsa dan negara Indonesia dapat dicapai. Tetapi walaupun Indonesia memilih untuk tidak memihak kepada salah satu blok yang ada, hal itu tidak berarti Indonesia berniat untuk menciptakan blok baru.
Karena itu, menurut Hatta, Indonesia juga tidak bersedia mengadakan atau ikut campur dengan suatu blok ketiga yang dimaksud untuk mengimbangi kedua blok raksasa itu. Nah, dan pada akhirnya, pada September 1948, Indonesia menganut politik luar negeri bebas aktif. Sejak Muhammad Hatta menyampaikan pidatonya yang berjudul Mendayung Antara Dua Karang di depan sidang BPKNIP pada bulan September 1948, Indonesia menganut politik luar negeri bebas aktif yang dipahami sebagai sikap dasar Indonesia yang menolak masuk dalam salah satu blok negara-negara superpower, menentang pembangunan pangkalan militer asing di dalam negeri, serta menolak terlibat dalam fakta pertahanan negara-negara besar. Namun, Indonesia tetap berusaha aktif terlibat dalam setiap upaya meredakan ketegangan di dunia internasional. Indonesia tidak hanya tidak memihak tetapi juga aktif dalam usaha memelihara perdamaian dan meredakan pertentangan yang ada di antara dua blok tersebut dengan cara bebas mengadakan persahabatan dengan semua negara atas dasar saling menghargai. Oke, sekarang kita masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu politik luar negeri Indonesia masa demokrasi parlementer tahun 1950 sampai 1959. Poin yang pertama, politik luar negeri dan diplomasi Indonesia menentang segala macam bentuk penjajahan di atas dunia. Prioritas utama politik luar negeri dan diplomasi Indonesia pasca kemerdekaan hingga tahun 1950-an lebih ditujukan untuk menentang segala macam bentuk penjajahan di atas dunia, termasuk juga untuk memperoleh pengakuan internasional atas proses dekolonisasi yang belum selesai di Indonesia, dan menciptakan perdamaian dan ketertiban dunia melalui politik bebas aktifnya. Usaha dekolonisasi yang dilakukan oleh pihak Belanda dan Sekutu membuat Indonesia memberikan perhatian ekstra pada bagaimana mempertahankan kemerdekaan yang telah digapai dan diproklamasikan pada 17 Agustus 1945. Indonesia dituntut untuk cerdas dalam menentukan strategi agar kemerdekaan yang telah diraih tidak sia-sia. Selanjutnya, berusaha keras untuk mendapatkan pengakuan dunia internasional dengan cara diplomasi. Pada waktu itu, Indonesia berusaha keras untuk mendapatkan pengakuan dunia internasional dengan cara diplomasi. Keberhasilan Indonesia mendapatkan pengakuan dunia internasional melalui meja perundingan ini menjadi titik tolak dari perjuangan diplomasi Indonesia mencapai kepentingannya. Betapa pada masa itu kekuatan diplomasi Indonesia disegani oleh negara-negara lain. Pada kondisi kemampuan militer dan ekonomi yang kurang, Indonesia mampu meraih simpati publik internasional dan berhasil mendapatkan pengakuan kedaulatan secara resmi melalui perundingan. Selanjutnya, poin ketiga, memprakarsai sejumlah kebijakan luar negeri yang sangat penting dan monumental. Nah, sejak pertengahan tahun 1950-an, Indonesia telah memprakarsai dan mengambil sejumlah kebijakan luar negeri yang sangat penting dan monumental, seperti Konferensi Asia Afrika di Bandung pada tahun 1955. Kemudian ikut serta dalam Forum Gerakan Non-Blok (GNB). Konsep politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif merupakan gambaran dan usaha Indonesia untuk membantu terwujudnya perdamaian dunia. Salah satunya implementasi dalam keikutsertaan Indonesia membentuk solidaritas bangsa-bangsa yang baru merdeka dalam Forum Gerakan Non-Blok atau GNB, atau juga Non-Aligned Movement atau NAM. Nah, forum ini merupakan refleksi atas terbaginya dunia menjadi dua kekuatan besar, yakni Blok Barat atau Amerika Serikat dan Blok Timur atau Uni Soviet. Konsep politik luar negeri yang bebas aktif ini berusaha membantu bangsa-bangsa di dunia yang belum terlepas dari belenggu penjajahan. Lanjut, masuk ke pembahasan yang ketiga, yaitu politik luar negeri Indonesia masa demokrasi terpimpin tahun 1959 sampai 1965. Poin yang pertama, politik luar negeri Indonesia bersifat high profile, anti-imperialisme dan kolonialisme.
Pada masa demokrasi terpimpin, politik luar negeri Indonesia bersifat high profile yang diwarnai sikap anti-imperialisme dan kolonialisme yang tegas dan cenderung bersifat konfrontatif. Pada era itu, kepentingan nasional Indonesia adalah pengakuan kedaulatan politik dan pembentukan identitas bangsa atau national character building. Kepentingan nasional itu diterjemahkan dalam suatu kebijakan luar negeri yang bertujuan untuk mencari dukungan internasional terhadap eksistensi Indonesia sebagai bangsa dan negara yang merdeka dan berdaulat, sekaligus menunjukkan karakter atau identitas bangsa Indonesia pada bangsa-bangsa lain di dunia internasional. Selanjutnya, pergeseran arah politik luar negeri Indonesia yakni condong ke blok komunis. Nah, onward and retreat adalah kata-kata yang sering diucapkan dalam beberapa pidato Presiden Soekarno yang menunjukkan tekad revolusionernya dalam membangun kekuatan dunia baru atau New Emerging Force. Dalam mempromosikan Indonesia ke dunia internasional, Presiden Soekarno juga menunjukkan bahwa dia mendapat dukungan dari seluruh lapisan masyarakat yang tercermin dari Nasakom atau nasionalis, agama, dan komunis yang menjadi jiwa bangsa Indonesia. Yang diperhitungkan dapat menjadi satu kekuatan atau nasakum jiwaku untuk mengalahkan nekolim. Nah, nekolim adalah neokolonialisme dan imperialisme. Dari sini dapat dilihat adanya pergeseran arah politik luar negeri Indonesia yakni condong ke blok komunis, baik secara domestik maupun internasional. Hal ini dilihat dengan adanya kolaborasi politik antara Indonesia dengan Cina dan bagaimana Presiden Soekarno memberi peluang politik kepada PKI sehingga partai yang pernah menikam perjuangan bangsa Indonesia pada tahun 1948 berkembang menjadi partai terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia sekitar tahun 1964 sampai 1965. Kebijakan Soekarno itu didasari oleh keinginan agar kaum komunis yang merupakan salah satu kekuatan politik mampu berasimilasi dengan revolusi Indonesia dan tidak merasa dianggap sebagai kelompok luar. Lanjut ke poin ketiga, Presiden Soekarno membuat Indonesia semakin dikenal dunia internasional melalui beragam konferensi internasional. Namun Soekarno banyak meninggalkan masalah-masalah domestik. Politik luar negeri pada masa demokrasi terpimpin juga ditandai dengan usaha keras Presiden Soekarno membuat Indonesia semakin dikenal di dunia internasional melalui beragam konferensi internasional yang diadakan maupun diikuti Indonesia. Tujuan awal dari dikenalnya Indonesia adalah mencari dukungan atas usaha dan perjuangan Indonesia merebut dan mempertahankan Irian Barat. Namun seiring berjalannya waktu, status dan prestik menjadi faktor-faktor pendorong semakin gencarnya Soekarno melaksanakan aktivitas politik luar negeri ini. Sebagai dampaknya, Soekarno banyak meninggalkan masalah-masalah domestik seperti masalah ekonomi. Soekarno beranggapan bahwa pertumbuhan ekonomi pada fase awal berdirinya suatu negara adalah hal yang tidak terlalu penting. Ia beranggapan bahwa pemusnahan pengaruh-pengaruh asing baik itu dalam segi politik, ekonomi maupun budaya adalah hal-hal yang harus diutamakan dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi domestik. Soekarno dengan gencar melancarkan politik luar negeri aktif, namun tidak diimbangi dengan kondisi perekonomian dalam negeri yang pada kenyataannya morat-marit akibat inflasi yang terjadi secara terus-menerus. Penghasilan negara merosot, sedangkan pengeluaran untuk proyek-proyek politik mercusuar seperti Ganevo atau Games of the New Emerging Force dan CONEFO atau Conference of the New Emerging Force terus membengkak. Hal inilah yang pada akhirnya menjadi salah satu penyebab krisis politik dan ekonomi Indonesia pada masa akhir pemerintahan demokrasi terpimpin. Lanjut, Presiden Soekarno memperkenalkan doktrin politik baru terhadap imperialisme dan kolonialisme. Presiden Soekarno memperkenalkan doktrin politik baru berkaitan dengan sikap konfrontasi penuhnya terhadap imperialisme dan kolonialisme. Doktrin itu mengatakan bahwa dunia terbagi dalam dua blok, yaitu Old Force atau Old Established Force dan New Force atau New Emerging Force.
Soekarno menyatakan bahwa ketegangan-ketegangan di dunia pada dasarnya akibat dari pertentangan antara kekuatan-kekuatan lama atau old devos dan kekuatan-kekuatan yang baru bangkit atau negara-negara progresif (nevos). Imperialisme, kolonialisme, dan neokolonialisme merupakan paham-paham yang dibawa dan dijalankan oleh negara-negara kapitalis barat. Poin berikutnya, berupaya mengembangkan nevos dengan melaksanakan politik mercusuar. Nah, dalam upayanya mengembangkan nevos, Presiden Soekarno melaksanakan politik mercusuar, bahwa Indonesia merupakan mercusuar yang mampu menerangi jalan bagi nevos di seluruh dunia. Kemudian pembentukan poros Jakarta-Peking dengan negara-negara sosialis dan komunis. Salah satu tindakan usaha penguatan eksistensi Indonesia dan nevos juga dapat dilihat dari pembentukan poros Jakarta-Peking yang membuat Indonesia semakin dekat dengan negara-negara sosialis dan komunis seperti Cina. Faktor dibentuknya poros ini antara lain, pertama, karena konfrontasi dengan Malaysia menyebabkan Indonesia membutuhkan bantuan militer dan logistik. Mengingat Malaysia mendapat dukungan penuh dari Inggris, Indonesia pun harus mencari kawan negara besar yang mau mendukungnya dan bukan sekutu Inggris, salah satunya adalah Cina. Kemudian, alasan yang kedua, Indonesia perlu mencari negara yang mau membantunya dalam masalah dana dengan persyaratan yang mudah, yakni dengan Cina dan Uni Soviet. Namun sayangnya, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, kebijakan-kebijakan luar negeri yang diinisiasi Soekarno untuk Indonesia rupanya kurang memperhatikan sektor domestik. Poin terakhir, Soekarno menggunakan taktik konfrontatif dengan kekuatan bersenjata. Ketidaksukaan Presiden Soekarno terhadap imperialisme karena dalam kenyataannya, sebagian dari bangsa dan negara Indonesia masih dikuasai Belanda, yakni Irian Barat, sekarang Papua ya. Setelah jalan diplomasi selalu mengalami kegagalan, maka Soekarno memutuskan akan merebut kembali Irian Barat dengan kekuatan bersenjata. Melihat kesungguhan Indonesia, sikap Amerika Serikat yang kemudian berubah membantu Indonesia, terutama setelah Indonesia memperoleh bantuan persenjataan dari Uni Soviet, guna mendapatkan kembali Irian Barat. Taktik konfrontatif ini kemudian digunakan kembali oleh Soekarno ketika terjadi konfrontasi antara Indonesia dan Malaysia, akibat pembentukan negara Federasi Malaysia yang dianggap oleh Indonesia sebagai produk nekolim. Apa tadi nekolim? Nekolim itu adalah neokolonialisme dan imperialisme. Puncak ketegangan terjadi ketika Malaysia ditetapkan sebagai anggota Dewan Tidak Tetap Keamanan PBB. Hal ini menyulut kemarahan Indonesia. Hingga akhirnya pada 15 September 1965, Indonesia menyatakan keluar dari PBB karena Soekarno beranggapan bahwa PBB berpihak pada blok barat. Mundurnya Indonesia dari PBB berujung pada terhambatnya pembangunan dan modernisasi Indonesia karena menjauhnya Indonesia dari pergaulan internasional. Pembahasan selanjutnya yaitu pembahasan yang keempat. Kita masuk ke politik luar negeri Indonesia pada masa Orde Baru. Poin yang pertama ada perubahan pola hubungan luar negeri Indonesia dalam segala bidang. Pada masa awal Orde Baru, terjadi perubahan pada pola hubungan luar negeri Indonesia dalam segala bidang. Pada masa pemerintahan Soeharto, Indonesia lebih memfokuskan pada pembangunan sektor ekonomi. Pembangunan ekonomi tidak dapat dilaksanakan secara baik tanpa adanya stabilitas politik keamanan dalam negeri maupun di tingkat regional. Pemikiran inilah yang mendasari Presiden Soeharto mengambil beberapa langkah kebijakan politik luar negeri atau polugri, yaitu membangun hubungan yang baik dengan pihak-pihak barat dan Good Neighborhood Policy melalui Association Southeast Asian Nation atau ASEAN. Nah, titik berat pembangunan jangka panjang Indonesia saat itu adalah pembangunan ekonomi. Untuk mencapai struktur ekonomi yang seimbang dan terpenuhinya kebutuhan pokok rakyat pada dasawarsa abad yang akan datang.
Tujuan utama politik luar negeri Soeharto pada awal penerapan New Order atau tatanan baru adalah untuk memobilisasi sumber dana internasional demi membantu rehabilitasi ekonomi negara dan pembangunan, serta untuk menjamin lingkungan regional yang aman yang memudahkan Indonesia untuk berkonsentrasi pada agenda domestiknya. Poin yang kedua, menaruh perhatian khusus terhadap soal regionalisme. Dalam bidang politik luar negeri, kebijakan politik luar negeri Indonesia lebih menaruh perhatian khusus terhadap soal regionalisme. Para pemimpin Indonesia menyadari pentingnya stabilitas regional akan dapat menjamin keberhasilan rencana pembangunan Indonesia. Kebijakan luar negeri Indonesia juga mempertahankan persahabatan dengan pihak Barat, memperkenalkan pintu terbuka bagi investor asing, serta bantuan pinjaman. Presiden Soeharto juga selalu menempatkan posisi Indonesia sebagai pemeran utama dalam pelaksanaan kebijakan luar negerinya tersebut, seperti halnya pada masa pemerintahan Presiden Soekarno. Kemudian poin selanjutnya, menghentikan konfrontasi dengan Malaysia. Beberapa sikap Indonesia dalam melaksanakan politik luar negerinya antara lain, menghentikan konfrontasi dengan Malaysia. Upaya mengakhiri konfrontasi terhadap Malaysia dilakukan agar Indonesia mendapatkan kembali kepercayaan dari Barat dan membangun kembali ekonomi Indonesia melalui investasi dan bantuan dari pihak asing. Tindakan ini juga dilakukan untuk menunjukkan pada dunia bahwa Indonesia meninggalkan kebijakan luar negerinya yang agresif. Konfrontasi berakhir setelah ada Malik yang pada saat itu menjabat sebagai Menteri Luar Negeri menandatangani Perjanjian Bangkok pada tanggal 11 Agustus 1966 yang isinya mengakui Malaysia sebagai suatu negara. Lanjut ke poin yang keempat, Indonesia terlibat aktif membentuk organisasi ASEAN. Selanjutnya, Indonesia juga terlibat aktif membantu organisasi ASEAN bersama dengan Singapura, Malaysia, Thailand, dan Filipina. Indonesia memainkan peranan utama dalam pembentukan organisasi ASEAN. ASEAN merupakan wadah bagi politik luar negeri Indonesia. Kerjasama ASEAN dipandang sebagai bagian terpenting dari kebijakan luar negeri Indonesia. Ada kesamaan kepentingan nasional antara negara-negara anggota ASEAN, yaitu pembangunan ekonomi dan sikap non-komunis. Dengan demikian, stabilitas negara-negara anggota ASEAN bagi kepentingan nasional Indonesia sendiri sangatlah penting. ASEAN dijadikan barometer utama pelaksanaan kerangka politik luar negeri Indonesia. Berbagai kebutuhan masyarakat Indonesia coba difasilitasi dan dicarikan solusinya dalam forum regional ini. Pemerintahan Soeharto mencoba membangun Indonesia sebagai salah satu negara industri baru di kawasan Asia Tenggara, sehingga pernah disejajarkan dengan Korea Selatan, Taiwan, dan Thailand sebagai macan-macan Asia baru. Di samping itu, politik luar negeri Indonesia dalam forum ASEAN juga untuk membentuk citra positif Indonesia sebagai salah satu negara yang paling demokratis dan sangat layak bagi investasi industri. Kemudian poin selanjutnya, Presiden Soeharto memakai Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik atau APEC. Presiden Soeharto memakai Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik atau APEC untuk memproyeksikan posisi kepemimpinan Indonesia. Pada awalnya Indonesia tidak setuju dengan APEC. Kekhawatiran itu didasarkan pada ketidakmampuan Indonesia menghadapi liberalisasi perdagangan. Kekhawatiran lainnya adalah kehadiran APEC dapat mengikis kerjasama antara negara-negara ASEAN. Setelah berakhirnya Perang Dingin, Indonesia mengubah pandangannya terhadap APEC. Faktor pendorongnya antara lain adalah karena Indonesia menjadi ketua pertemuan APEC selanjutnya. Keberhasilan Indonesia menjadi ketua pertemuan APEC dan juga keberhasilan menjadi ketua Gerakan Non-Blok 10 pada tahun 1992 setidaknya memberikan pengakuan bahwa Indonesia adalah salah satu pemimpin internasional. Poin selanjutnya, Indonesia sebagai anggota negara-negara produsen atau penghasil minyak dalam OPEC. Selain ASEAN, keterlibatan Indonesia dalam membentuk kondisi perekonomian global yang stabil dan kondusif, serta memaksimalkan kepentingan nasional, Indonesia juga masuk sebagai anggota negara-negara produsen atau penghasil minyak dalam OPEC.
OPEC menjadi barometer pelaksanaan kebijakan luar negeri Indonesia dalam hal stabilitas perekonomian dunia. Poin terakhir, Soeharto mengambil gaya represif di dalam negeri dan akomodatif di luar negeri. Kepemimpinan Soeharto secara umum mempunyai karakteristik yang berbeda dengan pendahulunya. Di paruh pertama kepemimpinannya, dia cenderung adaptif dan low profile. Dan pada paruh terakhir kepemimpinannya sejak 1983, Soeharto mengubah gaya kepemimpinannya menjadi high profile. Gayanya tersebut mempengaruhi pilihan-pilihan politik luar negerinya, yang pada kenyataannya tidak dapat dilepaskan dari kondisi politik, ekonomi, dan keamanan dalam negeri Indonesia, dengan nilai ingin menyejahterakan bangsa. Soeharto mengambil gaya represif atau di dalam negeri dan akomodatif di luar negeri. Baiklah, kita masuk ke pembahasan yang terakhir atau pembahasan yang kelima, yaitu politik luar negeri Indonesia era reformasi. Poin yang pertama yaitu perhatian utama politik luar negeri Indonesia diarahkan pada upaya pemulihan kepercayaan dunia internasional dan pemulihan perekonomian nasional. Orientasi politik luar negeri Indonesia di awal reformasi masih sangat dipengaruhi oleh kondisi domestik akibat krisis multidimensi dan transisi pemerintahan. Perhatian utama politik luar negeri Indonesia diarahkan pada upaya pemulihan kembali kepercayaan dunia internasional terhadap Indonesia serta memulihkan perekonomian nasional. Politik luar negeri Indonesia saat itu lebih banyak dipengaruhi oleh perkembangan politik domestik daripada politik internasional. Selanjutnya, poin yang kedua, pemerintahan Habibie disibukkan dengan usaha memperbaiki citra Indonesia di kancah internasional. Pada masa awal reformasi yang dimulai oleh pemerintahan Presiden B.J. Habibie, pemerintah Habibie disibukkan dengan usaha memperbaiki citra Indonesia di kancah internasional yang sempat terpuruk sebagai dampak krisis ekonomi di akhir era Orde Baru dan kerusuhan pasca jajak pendapat di Timur Timur. Lewat usaha kerasnya, Presiden Habibie berhasil menarik simpati dari Dana Moneter Internasional atau International Monetary Funds atau IMF dan Bank Dunia untuk mencarikan program bantuan untuk mengatasi krisis ekonomi. Presiden Habibie juga menunjukkan cara berdemokrasi yang baik dengan memilih tidak mau dicalonkan lagi menjadi presiden setelah pertanggungjawabannya ditolak oleh MPR RI. Poin selanjutnya, pemerintahan Abdurrahman Wahid banyak melakukan kunjungan kenegaraan ke luar negeri. Pada masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid, hubungan RI dengan negara-negara barat mengalami sedikit masalah setelah lepasnya Timur Timur dari NKRI. Presiden Wahid memiliki cita-cita mengembalikan citra Indonesia di mata internasional. Untuk itu, beliau banyak melakukan kunjungan kenegaraan ke luar negeri. Dalam setiap kunjungan luar negeri yang ekstensif selama masa pemerintahan yang singkat, Presiden Wahid secara konstan mengangkat isu-isu domestik dalam setiap pertemuannya dengan setiap kepala negara yang dikunjunginya. Termasuk dalam hal ini, selain isu Timur Timur, adalah soal integritas teritorial Indonesia seperti kasus Aceh, Papua, dan isu perbaikan ekonomi. Poin keempat, upaya menarik dukungan mengatasi konflik domestik, mempertahankan integritas teritorial Indonesia, dan demokratisasi peran militer ke peran profesional. Diplomasi di era pemerintahan Abdurrahman Wahid dalam konteks kepentingan nasional, selain mencari dukungan pemulihan ekonomi, rangkaian kunjungan ke mancanegara diarahkan pula pada upaya-upaya menarik dukungan mengatasi konflik domestik, mempertahankan integritas teritorial Indonesia, dan hal yang tak kalah penting adalah demokratisasi melalui proses peran militer agar kembali ke peran profesional. Ancaman terhadap disintegrasi nasional di era Presiden Wahid menjadi kepentingan nasional yang sangat mendesak dan menjadi prioritas. Akan tetapi, kebijakan politiknya itu ternyata dinilai oleh beberapa kekuatan politik dalam negeri sebagai kelemahan, terutama dalam menghadapi masalah disintegrasi dan konflik-konflik horizontal yang terjadi di beberapa daerah di Indonesia. Faktor-faktor semacam inilah yang menjadi salah satu penyebab pada awal tahun 2001 munculnya desakan dari DPR MPR RI agar Presiden Abdurrahman Wahid meletakkan jabatan selaku Presiden RI.
Poin selanjutnya, Presiden Megawati lebih memperhatikan dan mempertimbangkan peran DPR dalam penentuan kebijakan luar negeri dan diplomasi. Setelah Presiden Abdurrahman Wahid turun dari jabatannya, Megawati dilantik menjadi presiden perempuan pertama di Indonesia pada tanggal 23 Juli 2001. Pada awal pemerintahannya, suasana politik dan keamanan dalam negeri menjadi agak lebih kondusif. Situasi ekonomi Indonesia mulai membaik ditandai dengan nilai tukar rupiah yang stabil. Belajar dari pemerintah sebelumnya, Presiden Megawati lebih memperhatikan dan mempertimbangkan peran DPR dalam penentuan kebijakan luar negeri dan diplomasi seperti diamanatkan dalam Undang-Undang 1945. Presiden Megawati juga lebih memprioritaskan kunjungannya mendatangi wilayah-wilayah konflik di tanah air seperti Aceh, Maluku, Irian Jaya, Kalimantan Selatan, atau Timur Barat. Pada era pemerintahan Megawati, disintegrasi nasional menjadi ancaman bagi keutuhan teritorial. Selain itu, pada masa pemerintahan Megawati juga terjadi serangkaian ledakan bom di tanah air, sehingga dapat dipahami jika isu terorisme menjadi perhatian serius bagi pemerintahan Megawati. Selanjutnya, poin yang keenam. SBY berhasil mengubah citra Indonesia dan menarik banyak investasi dengan menjalin kerjasama. Pada pemilihan umum tahun 2004, yang merupakan pemilihan presiden secara langsung oleh masyarakat, Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY terpilih menjadi presiden mengalahkan Megawati. Ia dilantik menjadi Presiden Republik Indonesia ke-6 pada 20 Oktober 2004. Selama era kepemimpinannya, SBY berhasil mengubah citra Indonesia dan menarik banyak investasi asing dengan menjalin berbagai kerjasama dengan banyak negara pada masa pemerintahannya. Perubahan-perubahan global pun dijadikannya sebagai peluang. Poin yang terakhir adalah politik luar negeri Indonesia di masa pemerintahan SBY diumpamakan dengan istilah mengarungi lautan bergelombang, bahkan menjembatani dua karang. Nah, politik luar negeri Indonesia di masa pemerintahan SBY diumpamakan dengan istilah mengarungi lautan bergelombang, bahkan menjembatani dua karang. Hal tersebut dapat dilihat dengan berbagai inisiatif Indonesia untuk menjembatani pihak-pihak yang sedang bermasalah. Indonesia berhubungan baik dengan negara manapun sejauh memberikan manfaat bagi Indonesia. Baiklah, demikian sedikit penjelasan saya mengenai politik luar negeri bebas aktif dan pelaksanaannya. Saya harap kita semua bisa sama-sama belajar menjadi lebih baik lagi. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.